kita belajar, coba anak-anak luruskan dulu barisannya. Rapikan tempat duduknya, coba. Duduk yang rapi. Ya, biar kita nanti lebih semangat belajarnya. Nah, sudah lurus, sekarang kita berdoa dulu. Yang dipimpin oleh siapa ketua kelasnya? Ji. Ayo Ji, pimpin kawannya. Berdoa mulai. Bagi yang hadir sebut hadir. Nurul Hadir Bu. Uji, Hadir, Bu. Denis, Fikri. Berarti hari ini ada semua anak ibu? Iya Bu. Nah, untuk lebih bersemangat kita breaking dulu, coba berdiri dulu. Coba berdiri ya. Kita harus bersemangat karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban sesuai dengan hadis Nabi utubul ilma fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Jadi kita harus semangat menuntut ilmu ya anak ibu. Iya Bu. Nah, jadi hari ini minggu kemarin kita sudah belajar mengenai, masih ada yang ingat anak ibu? Saya Bu. Coba Nurul. Peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Jadi pelajaran kita minggu kemarin adalah peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Jadi pesantren itu sebagai sarana Dakwah. Kemudian apa lagi? Pesantren sebagai pencetak para dai. Pencetak para dai. Jadi hari ini kita belajar mengenai nilai implementasi nilai-nilai ajaran Islam dan kearifan lokal di berbagai suku di Indonesia. Ada anak-anak yang tahu apa itu berapa suku di Indonesia? Banyak. Suku apa saja? Suku Melayu, Suku Melayu, Sunda, suku Jawa, suku Batak, banyak suku. Jadi kita beragam. Jadi di sini ibu akan apa namanya? Tujuan pembelajaran kita nanti sesudah belajar ibu harapkan nanti anak ibu mampu menganalisis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Itu harapannya nanti ya. Kemudian ibu ada di sini untuk lebih jelasnya kita melihat video mengenai implementasi nilai-nilai ajaran Islam di Indonesia dan kearifan lokal dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Coba diperhatikan nanti anak ibu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat. Very good, very well. Siswa madrasah pasti well. Selamat datang di channel Muslim Cahya Gumilar. Kali ini saya akan membahas materi sejarah kebudayaan Islam kelas 9 tentang nilai-nilai Islam dalam kearifan lokal berbagai suku di Indonesia. Selamat menyimak dan catat poin-poin yang menurut kalian penting agar dapat menganalisis nilai-nilai Islam dalam kearifan lokal suku-suku di Indonesia sebagai inspirasi untuk merawat sikap saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke pembahasan. Kita semua sudah paham bahwa sebelum Islam masuk ke Nusantara mulai abad ke-7 sampai 16 Masehi, masyarakat Nusantara sendiri sudah memiliki peradaban dan adat istiadat atau kita kenal dengan istilah kearifan lokal. Nusantara, kelak menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, merupakan kepulauan yang sangat luas, dihuni oleh berbagai macam suku bangsa dengan bahasa dan kearifan lokal yang beragam. Kemudian, ajaran Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan politik. Jadi, perlu kita garis bawahi bahwa Islam masuk ke Nusantara ini dengan cara damai. Nah, terjadilah akulturasi antara nilai-nilai Islam yang dibawa oleh ulama dan saudagar Muslim dari Arab, Gujarat, Cina, dan Persia dengan budaya lokal. Akulturasi juga banyak terjadi pada proses dakwah Islam oleh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Jadi anak-anak ibu sudah menonton video mengenai nilai-nilai ajaran Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Sekarang kita masuk kepada tanya jawab. Bagi anak ibu yang ingin bertanya, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Nah, coba Pak Dira. Apa yang harus dilakukan untuk melestarikan kearifan lokal? Nah, coba kawannya ada yang bisa menjawabnya? Coba Mona, silakan. Mengenal dan mempelajari budaya daerah dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah. Nah, bagus. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Coba Intan. Bagaimana cara menyikapi budaya yang bertentangan dengan syariat Islam? Nah, coba ada kawannya yang bisa jawab? Ibu, budaya yang bertentangan dengan Islam dapat perbaiki kualitasnya sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Contohnya syair yang dulu syirik diubah menjadi syair yang mengandung nilai-nilai tauhid. Ada yang lagi yang lain yang ingin bertanya, anak ibu? Bagus ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari kawan kita. Yang pertama tadi apa? Apa yang harus dilakukan untuk melestarikan kearifan lokal? Apa yang harus kita lakukan dalam melestarikan kearifan lokal itu tadi ya. Kita harus mencintai budaya bangsa kita. Kemudian tidak mudah terpengaruh dengan budaya orang lain. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Yang pertanyaan kedua coba Intan. Bagaimana cara menyikapi budaya yang bertentangan dengan syariat Islam? Nah, kalau misalnya ada budaya yang bertentangan dengan syariat Islam, kita itu tidak boleh mengikutinya atau kalau bisa kita ubah. Misalnya sayur-sayur tadi tidak Islami, kita buat menjadi Islami. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu implementasi nilai-nilai ajaran Islam dan kearifan lokal yang ada di berbagai suku di Indonesia. Anak-anak Ibu coba perhatikan ke depan ya. Jadi nilai-nilai Islam adalah aturan ajaran yang bersumber dari Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian kearifan lokal adalah ciri khas atau adat istiadat atau bisa juga sebagai kebiasaan masyarakat setempat. Kemudian dari kedua ini nilai-nilai ajaran Islam dan kearifan lokal ini terjadi namanya akulturasi. Akulturasi itu adalah campuran antara keduanya tanpa menghilangkan budaya lokal yang sudah ada ya. Kemudian di sini ada beberapa kearifan lokal di berbagai suku di Indonesia. Yang pertama, tradisi Islam di Jawa. Jadi di Jawa ini mempunyai tradisi yang pertama ada namanya tahlilan. Tahlilan itu bacaan apa la ilaha illallah yang dibaca sendiri maupun yang dipimpin oleh imam untuk hajat sendiri atau hajat orang lain.
Kemudian apa lagi tradisi yang ada di Jawa? Suranan. Suranan ini malam suro. Ini masyarakat ini kebanyakan itu tradisinya, kebiasaannya itu membuat bubur. Membuat bubur dengan 10 macam bahannya. Itu nanti bubur itu dimasak beramai-ramai kemudian dibagi-bagikan ke masyarakat. Ya, itu tradisi budaya Jawa. Kemudian yang kedua, tradisi Islam Melayu. Di Melayu itu ada namanya berpantun. Pantun ini sebagai alat komunikasi bagi budaya Melayu, komunikasi antara satu orang dengan orang lain. Kemudian ada lagi tepung tawar. Tepung tawar ini biasa dilakukan di berbagai upacara adat dengan tujuan keselamatan. Ini tradisi yang ada di Melayu. Kemudian yang terakhir ada namanya tradisi Islam Sunda. Di Sunda itu ada namanya tradisi Tembuni. Apa tradisi Tembuni? Peserta bayi atau biasanya juga disebut dengan hari. Misalnya ada anak yang baru lahir, itu ada hari-harinya itu tidak sembarangan dibuang. Itu nanti ada yang caranya ditanam di samping. Jadi di sini kan Ibu sudah menjelaskan mengenai materi kita mengenai implementasi nilai-nilai ajaran Islam dan kearifan lokal yang ada di berbagai suku di Indonesia. Sekarang kita bagi kelompok diskusi ya, kita 3 kelompok. Coba bagi kelompoknya. Bagi kelompoknya, yang laki-laki 1 kelompok, gabung Ibu. Nah, bagi 3 kelompok. Kelompok ya, ini kelompok 1 tugasnya ini. Nah, kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Nanti dibahas ya soalnya. Nah, coba didiskusikan dengan kawannya, tukar pikiran, dibaca soalnya, dicari jawabannya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Coba didiskusikan dengan temannya, tukar pikiran ya. Sudah selesai anak ibu? Jadi anak ibu sudah siap tugasnya? Maka nanti presentasi ke depan. Kelompok 1 kami persilakan. Ya, kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jawaban dari hasil diskusi kelompok 1. Jawaban dari kelompok kami adalah berteman dengan siapa saja tanpa memilih meskipun berbeda-beda suku, ras, agama, dan budaya. Nah, bagus, tepuk tangan dulu. Ada lagi kelompok yang lain? Coba kelompok 2. Ini jawaban dari kelompok 2. Kita ikut memelihara, mengembangkan, dan melestarikan tradisi yang ada di dalam masyarakat. Nah, bagus. Jadi diskusi kita telah selesai. Sekarang kita kepada kesimpulan. Adakah anak ibu yang bisa menyimpulkannya? Kami Bu, Nah, coba Suci, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. bahwa nilai-nilai Islam harus dimasukkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari dan kearifan lokal diwariskan sebagai wujud mengapresiasi nilai-nilai ajaran Islam yang harus kita lestarikan dan dihormati, dan nilai-nilai kearifan lokal dan keberagaman sebagai sarana untuk bersatu padu menuju Indonesia maju dengan semboyan demokrasi. Nah, bagus ya anak ibu. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini mengenai nilai-nilai
hari-hari, menjadi pedoman hidup kita agar kita selamat dunia sampai akhirat. Kemudian kearifan lokal yang ada di berbagai suku di Indonesia ini harus kita saling menghargai karena Indonesia ini terkenal dengan keberagamannya, baik di antara suku-sukunya ya. Tadi kita sudah belajar ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Melayu dan semacamnya. Jadi sampai sekarang ini apakah anak ibu sudah paham semua materi kita? Paham ya. Jadi itu harapan ibu, anak ibu sudah paham mengenai materi kita. Jadi materi kita minggu depan mengenai Daulah Umayyah. Jadi anak ibu diharapkan membaca buku di rumah. Baca buku dan sumber-sumber yang lain. Mungkin sampai sinilah materi kita hari ini. Ibu akhiri dengan salam.